Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya MRG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mensupport channel ini. Tidak lupa saya selalu doakan kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hari ini ya? Apakah saat ini ya sudah bisa menghadapi DC pinjaman online atau mungkin ya belum bisa ya, masih takut apapun bentuk-bentuk dari penagihan DC ya. Jika sudah benar-benar paham, jika sudah mentalnya kuat, berani ya, saya sangat bersyukur sekali karena dari beberapa teman-teman kita yang di grup itu sudah pada kuat semua mentalnya. Ya alhamdulillah ya, sudah tahu bagaimana konsekuensinya. Di sini saya ingin menjelaskan masalah pinjaman online yang aman ya. Ini banyak pertanyaan yang masuk, Bang, pinjol apa saja sih yang aman? Pinjol apa saja sih yang harus dibayar dulu? Nah, jadi di sini ya sebelumnya saya sudah menjelaskan pinjol yang ada di lapangan itu ada 18 ya, 18 aplikasi. Di sini saya ingin menyebutkan kembali ya. Coba kalian komentar kalian dari mana ya dan sudah didatangi aplikasi dari pinjaman apa. Coba tinggalkan komentar biar teman-teman yang lain bisa mengetahui juga ya, sama-sama berbagi informasi. Jadi saya harap silakan tinggalkan komentarnya. Oke. Di sini ya saya akan sebutkan pinjol yang ada di lapangan saat ini ya. Jadi ini saat ini, untuk kedepannya kita tidak tahu ya. Jadi ini menurut pengalaman yang sudah saya rangkum dari beberapa teman-teman kita yang sudah dikunjungi oleh DC pinjaman online legal ya. Di sini yang pertama HCI ya, yang kedua Tunaiku, yang ketiga SPlater atau Spinjam, yang keempat Aku Laku, 5 Kredipo, 6 Kredit Pintar, 7 Mode Nasional, 8 Cash Cepat, 9 Mau Cash, 10 Ada Pundi, 11 Julo, 12 Finmas, 13 Rupiah Cepat, 14 Singa, 15 SC Cash, 16 Cairin, 17 360 Kredi, 18 Indodana. Jadi ada 18 ya. Jadi selain dari 18 ini, itu bisa dibilang aman tanpa DC lapangan ya. Jadi inilah yang ada DC lapangan. Selain dari ini, saat ini kan ada 102 pinjaman online yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan ya, 102. Dan yang saat ini ada 18 yang punya DC lapangan. Tetapi di sini yang HCI Tunaiku dan SPlater ini Aku Laku ya, dia 3 yang tidak ada di yang tidak terdaftar di pinjaman online, maksudnya bukan pinjaman online tetapi perusahaan pembiayaan seperti HCI, Tunaiku dan SPlater atau Spinjam ya, itu dari perusahaan pembiayaan. Yang selebihnya ini ya, ini ada di daftar di pinjaman online termasuk fintech ya. Jadi selain dari ini itu bisa dibilang aman. Aman bukan berarti kita tidak ditagih lagi ya. Aman berarti tidak dikunjungi ya. Dan juga bukan berarti tidak masuk selik OJK. Tentu pinjol OJK itu ya kemungkinan besar akan masuk ke selik OJK ya. Jadi yang terpenting di sini jangan pusing lagi mengenai DC pinjaman online ya, karena itu akan menghambat aktivitas kita ya. Memang kita harus terima ya, jika dikunjungi kita terima, jika tidak dikunjungi alhamdulillah ya. Jadi ini bukan berarti kita tidak bayar ya. Aman bukan berarti pinjaman lunas tidak ya. Aman berarti tidak dikunjungi. Tapi untuk saat ini, dan perlu saya informasikan ya, jika didatangi DC pinjaman online ya, kalian harus tanyakan identitasnya ya. Lihat edikarnya dari aplikasi apa, mana surat perintahnya ya. Jadi harus ditanya. Jika tidak ada, tidak usah ditanggapi ya. Jadi santai saja menghadapi mereka ya. Mereka juga pasti berpikir ya, tidak akan mungkin mereka bertindak yang tidak sesuai aturan. Tentu mereka biasa saja ya, menanyakan atas tagihan, apa kendala kita belum bisa bayar ya. Jadi jangan panik, santai ya. Anggap saja seperti ya teman yang lagi bertamu, atau bila perlu ya buatin kopi ya. Santai saja, jelaskan apa kendalanya. Jadi nggak usah takut ya. Masalah pinjam online tidak akan ke hukum pidana. Banyak kok yang gagal bayar hingga tahunan, nggak ada tuh yang diproses sampai ke penjara ya. Ada hingga yang puluhan juta, ratusan juta. Jadi memang cara-cara DC pinjam online dalam melakukan penagihan memang sangat luar biasa ya. Membuat orang takut ya, apalagi orang yang memang awam, benar-benar tidak tahu mengenai hukum, memang bisa dimakan mereka.
Jadi kita harus pahami itu ya, karena DC tersebut memang tugasnya itu. Mereka merupakan tumpuan dari perusahaan pinjol tersebut ya, karena mereka cuma melakukan penagihan. Itu mereka cuma tugasnya itu ya, tidak ada yang lebih dari itu. Mereka cuma meminta penagihan ya. Jadi ya tidak perlu panik lagi. Untuk sekarang ya, pinjol OJK memang seperti pinjol ilegal ya, bisa menghubungi data kontak. Jadi ketika kalian yang mendapatkan seperti itu, DC yang menghubungi data kontak kalian yang dari legal ini ya, kalian bisa laporkan ya di pusat pengaduan atau langsung ke otoritas jasa keuangan. Kalian adukan, kalian simpan bukti-buktinya ya, tapi harus dipancing dulu. Ketika mereka biasanya melakukan pengancaman, mereka tidak menyebutkan mereka dari mana ya. Jadi dipancing dulu biar mereka menyebutkan mereka dari apa. Misalnya mereka mengirimkan pengancaman. Jadi kalian coba saja, mohon maaf, ini dari aplikasi apa ya? Bagaimana saya ingin melakukan pembayaran sementara Anda ya tiba-tiba meminta tagihan yang saya tidak tahu dari pinjol apa. Karena saya banyak mengajukan pinjol juga di tempat yang lain. Nah, jadi seperti itu pancing ya. Siapa tahu mereka bisa menyebutkan dari aplikasi apa. Nah, jadi nanti di screenshot ya nomornya, itu bisa nanti ya hasil dari kiriman yang berupa pengancaman itu bisa dikirim ke otoritas jasa keuangan ya. Karena kan memang ada beberapa pinjol legal sudah ditutup ya, pembatalan tanda bukti terdaftar. Mungkin mereka ada pelanggaran atau mereka tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh otoritas jasa keuangan dalam kegiatan pinjaman online ya. Oke, itu saja yang bisa saya informasikan. Mohon maaf jika ada kurang jelas. Silakan tinggalkan komentar. Yang ingin bergabung silakan, ada link grup Telegram di deskripsi video di bawah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.